Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali belajar bahasa Arab kita dengan buku Pra Pemula Al-Husna. Ya, dan mungkin ini materi ini mengulang materi pertemuan sebelumnya, ya, karena materi ini termasuk materi yang sangat penting ya sebagai dasar kita untuk mempelajari kaidah-kaidah selanjutnya, sehingga perlu untuk diulang-ulang sampai benar-benar dikuasai. Ya, dan juga belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, sebagaimana mungkin sudah kita rasakan pada pertemuan-pertemuan kita. Sebetulnya kalau kita mempelajari secara bertahap, ya kaidahnya itu mudah diterapkan. Ya, hanya saja karena kita eh, tidak berbahasa Arab, ya tidak terbiasa dan lingkungan kita tidak mendukung untuk berbahasa Arab, ya maka kaidah itu sering mudah hafal, mudah lupa juga. Ya, Nah, mudah hafal, mudah lupa juga. Dan ini memang tabiat. Makanya sering anak ingatkan, ya terutama untuk diri anak sendiri dan juga untuk yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab, itu minimal kita mulai memperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, itu minimalnya karena interaksi kita dengan bahasa Arab uh, yaitu dengan Al-Quran. Kita jarang muhadasah dengan teman, mungkin tidak ada bahkan. Atau bahkan mungkin jarang untuk mendengarkan uh, ceramah-ceramah bahasa Arab. Ya, sekarang juga sebetulnya banyak sekali video-video atau mungkin bisa mulai dari kartun juga ya, yang untuk anak-anak itu kan bahasanya lebih mudah dipahami. Ya, kartun bahasa Arab itu bisa untuk kita melatih kemampuan mendengar dan memahami. Ya, itu untuk pembiasaan. Eh, karena anak sendiri juga ngajar di pesantren tahfidz, ya, santri-santrinya cepat eh, cepat memahami kaidah-kaidah yang diajarkan. Tapi ya begitu, kalau tidak diulang, begitu ada jeda beberapa hari tidak belajar, sudah lupa lagi. Tapi begitu diingatkan lagi, nempel lagi. Dan begitu tabiatnya kita. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita memasuki pra pemula Al-Husna level 3. Ya, di sini kita uh, menguasai pembagian-pembagian isim, ya, yang paling dasar. Dan ini tadi kita konsentrasi pada i'rab, isim, dan tandanya. Kemudian uh, ya memang di pra pemula Al-Husna kita tidak bahas kaidah-kaidah yang lebih mendetail, ya, tapi justru yang dasarnya ini yang kita latih terus-menerus, insya Allah. Ya, kemudian eh, titik perhatian kita pada pembelajaran kali ini adalah pada i'rab dan tandanya. I'rab dan tandanya. Dan ini pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah uh, mengenali ya pembagian isim. Insya Allah kita ulang kembali materi penting untuk memahami isim ini. Yang pertama ya kita ingat kembali bahwa kata ketika dirangkaikan dengan kata yang lainnya maka memiliki keadaannya tersendiri, yang itu di dalam bahasa Arab para ulama bahasa mengistilahkan dengan i'rab. Ya, dengan i'rab. Ya, i'rab ini dipengaruhi oleh posisi kata. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan, yaitu istilah posisi katanya. Tapi dalam bahasa Arab, nah, ada posisi-posisi kata
Nah, dari posisi kata itu dibuat istilah yang sederhana untuk bisa mengenali posisi-posisi tersebut, ya, yang sesuai dengan karakteristik bahasa Arab. Nah, itulah eh, disebut dengan i'rab. Jadi di sini kita definisikan i'rab itu ya keadaan kata. Ada 4 keadaan kata: marfu, mansub, majrur, dan majzum. Nah, karena pembahasan kita terfokus pada isim, maka hanya ada 3 ya. Pada asalnya isim itu marfu, kemudian bisa berubah menjadi mansub. Yang sudah kita pelajari yaitu ketika posisinya menjadi objek, itu mansub. Ya, kemudian bisa berubah menjadi majrur. Ya, yaitu ketika posisinya didahului oleh huruf jar. Dan ini sudah kita pelajari. Dan kaidah yang penting ya, kita menentukan uh, objek dan kita bisa mengenali huruf jar. Ya, itu bisa kita hafal dari awal ya, di semenjak pertemuan ketiga kita sudah menghafal huruf-huruf jar sehingga mudah untuk mengenali isim majrur. Ya, kalau ada huruf jar berarti isim setelahnya atau kata setelahnya pasti isim majrur. Nah, ya, terkadang eh, ketika kita membaca bahasa Arab ya sebagai pembelajar, ketika membaca kita tidak bisa langsung memahami maknanya, apalagi dengan kosakata kita yang sedikit. Ya, dengan kosakata kita yang sedikit, kita tidak bisa langsung mengenali maknanya, sehingga kita tidak bisa menempatkan eh, mana subjek, mana predikat, mana objek, atau mana keterangan. Ya, kalau dilihat dari segi makna. Ya, tapi ada kekhususan di dalam bahasa Arab ini. Ya, ternyata i'rab itu ada tanda-tandanya. Ya, dan itu tandanya bisa dilihat pada akhir kata. Ya, pada akhir kata. Makanya sebagian ulama mendefinisikan ya i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Yaitu salah satu definisinya. Tapi kalau kita sederhanakan tadi, i'rab itu adalah keadaan katanya dan akhir kata itu disebutnya tanda i'rabnya. Nah, kita bisa lihat isim ya, ketika marfu itu tandanya dengan dhammah, ketika mansub itu tandanya dengan fathah, ketika majrur itu tandanya dengan kasroh. Dan ini disebut dengan tanda asli. Nah, untuk memahami tanda-tanda ini ya yang tepat, karena ternyata marfu itu tidak hanya dhammah. Ya, marfu tidak hanya dhammah, mansub juga tidak hanya fathah. Majrur juga tandanya tidak hanya kasrah. Nah, maka perlu kita memahami pembagian isim. Ya, pembagian isim. Yang paling dasar kita lihat dari 3 unsur. Ya, isim ini kita lihat dari 3 unsur. Ya, kita langsung ke bagan karena ini insya Allah sudah, atau diulang sedikit dulu aja ya. Pertama dilihat dari keumuman makna. Ya, nah dari keumuman makna, sebagaimana tadi ya, kita tidak bisa, kalau karena kita bukan orang Arab ya aslinya, jadi tidak bisa membedakan secara makna. Jadi kita lihat tanda-tandanya. Secara makna, keumuman makna itu isim dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut isim nakirah dan ada yang disebut isim ma'rifah. Ya. Secara makna isim nakirah itu berarti bermakna umum. Ya, secara
makna bahasa, kemudian ada yang maknanya khusus, yaitu isim ma'rifah. Nah, kita kenali dari tandanya. Tanda yang paling sederhana yang kita fokuskan di sini, yang bermakna umum itu dengan tanwin. Jadi kalau dengan tanwin itu maknanya umum. Ya. Misalnya kosakata yang kita hafal, baitun. Baitun itu rumah. Kitabun, buku. Ya, kolamun, pensil. Nah, berarti ketika diakhiri dengan tanwin itu maknanya umum, ya. Buku kita bisa maknai sebuah buku atau uh, ustadzun misalnya. Ustadzun, ustadz. Ya, kita bisa maknai seorang ustadz. Nah, itu yang dimaksud bermakna umum. Jadi belum ada karakter yang sama-sama dipahami antara pembicara dan pendengarnya. Ya. Kemudian yang bermakna khusus itu kalau sudah menggunakan alif lam. Ya, ini salah satu tandanya dan ini fokus kita yang pertama. Jadi nanti ketika membaca Al-Qur'an, kalau ada yang bertanwin itu maknanya umum. Kalau ada yang beralif lam berarti itu maknanya khusus. Ya. Nah, secara sederhana bisa kita terjemahkan ditambahi dengan kata tersebut. Misalnya tadi, baitun sebuah rumah. Al-baitu rumah tersebut. Jadi rumah yang sudah sama-sama difahami. Nah, kembali tadi di penekanannya adalah di tanda akhirnya, yaitu dengan tanwin. Nah, begitu pula ketika nanti berubah menjadi mansub. Ya, ketika berubah menjadi mansub, tetap dengan tanwin. Baitun menjadi baitan. Ya. Ketika majrur ya dengan kasroh maka tetap dengan tanwin. Baitin. Ya. Kemudian yang beralif lam ya, ketika marfu dengan dhammah. Al-baitu. Al-baitu. Ketika mansub dengan fathah. Al-baita. Ketika majrur dengan kasroh. Al-baiti. Al-baiti. Nah, untuk lebih mengingatkan, nanti kalau ketemu kata Allah di dalam Al-Quran, ini bisa kita terapkan. Ya, kata Allahu wa marfu. Allaha mansub. Allahi majrur. Ya. Kemudian kita mempelajari kaidah berikutnya itu memang seputar seputar i'rab ini. Kenapa majrur, kenapa mansub, ya, atau kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa majrur. Nah, itu yang akan dipelajari di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, kemudian tandanya. Ya, jadi ada 3 poin sebenarnya pembahasan utama dari i'rab itu. Tadi mengenali keadaannya. Jadi menentukan keadaannya marfu, mansub atau majrur. Ya, kemudian yang kedua tandanya. Tanda marfunya apa? Tanda mansubnya apa? Tanda majrurnya apa? Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yaitu belajar kaidahnya, yaitu kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa majrur. Dan itu saling berkaitan. Nah, kita bisa mengenali marfu, mansub, majrur itu dari tandanya. Makanya kita lihat ada musabaqah qiraatil kitab. Ya, perlombaan baca kitab. Dipilih kitab-kitab yang susah untuk dibaca, kosakatanya yang jarang dipakai. Tapi
ya para santri tetap bisa bacanya. Kenapa bisa bacanya? Ya karena sudah belajar ilmu nahwu dan sorof. Ya, ilmu nahwu dan sorof. Jadi bisa baca meskipun tidak paham. Ya, bisa bacanya meskipun tidak paham maknanya. Ya, bisa baca dengan benar. Jadi dilihat dari tadi tanda-tandanya, posisinya. Nah, dilihat dari itu. Nah, yang ini yang akan kita pelajari di awal sebagai dasar untuk mengenali tanda ini sehingga kita bisa ya syukur-syukur ya bisa membaca Arab gundul atau minimal minimal ketika kita membaca kita berbahasa Arab yang ada harokatnya itu kita paham perubahannya terutama ketika membaca Al-Qur'an ya misalnya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu akhirnya apa itu? Ma, mi, atau mu. Kalau kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kaidah-kaidahnya itu gampang menentukan. Ya, begitu pula dengan akhir-akhir ayat yang lain. Karena biasanya kan kita kalau menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, akhir ayatnya tidak dibaca harokatnya. Nanti kalau kita ditanya, sebenarnya kita nggak bisa menentukan karena tidak dihafal. Nah, tapi kalau kita sudah mempelajari i'rab dan tandanya, insya Allah termasuk bisa menentukan. Ya, tadi baru pembagian isim yang pertama dilihat dari keumuman maknanya, yaitu kalau bertanwin itu umum, kalau beralif lam itu ma'rifah. Nah, tapi yang menjadi titik fokus adalah kalau bertanwin, ya, ini tidak beralif lam. Kalau beralif lam tidak boleh bertanwin. Apa Ustaz? Boleh anak potong dulu Ustaz? Ada Ya, pertanyaan Ustaz? tafadhol. Nah, Ustaz. Eh, apa namanya tadi di apa namanya tanda-tanda i'rab itu kan marfu, mansub, majrur. Apa bisa diartikan isim yang berharokat domah itu sebagai subjek, kemudian isim yang berharokat mansub itu sebagai predikat, dan isim yang berharokat kasroh itu objek. Apa begitu Ustaz? Belum, nggak bisa seperti itu. Ya, bahasa Arab Oh, punya karakternya masing-masing, tapi sebetulnya nanti ya kayak di belajar nahu sederhana yang hari Sabtu itu, nanti ada eh, mana yang posisinya sebagai subjek, mana yang posisinya sebagai predikat. Nah, itu akan dipelajari istilah-istilahnya. Mana yang oh, bisa ditempatkan sebagai subjek, mana yang bisa juga ditempatkan sebagai predikat. Nanti itu ada kaidahnya. oh, Tapi secara sederhana ya, kalau kita sudah belajar nahwu sederhana juga ya, eh, yang masuk pada subjek dan predikat ya nanti ada mubtada, khobar dan fiil dan fa'il ya. Itu dalam keadaan marfu ya. Sedangkan yang mansub itu maf'ul ya, objek atau maf'ul oh, nanti ada beberapa bentuknya maf'ul. Kemudian yang majrur ini ada dua bentuk yang kita pelajari baru satu, yaitu yang diawali dengan huruf jar. Jadi sebetulnya nanti kita belajar di Al-Husna ini bertahap. nah, Ustaz. Nah, dan memang sebagaimana Ana ingatkan ya di awal di eh, untuk kita bisa memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, kita harus eh, lepas dari kaidah bahasa Indonesia. Paling nanti kalau ada yang berdekat-dekatan baru hanya dimirip-mirip. Jadi kalau kita terfokus pada karakter bahasa kita, padahal bahasa kita dengan bahasa Arab itu berbeda, itu Hmm. akhirnya jadi apa ya, mencocok-cocokan yang tidak cocok. Nah, Ustaz. Ya, nanti ada karakternya masing-masing. Nah, jadi di sini yang perlu kita
pertama tadi fahami, kita hafalkan ya 4 keadaan ini, yaitu marfu, mansub, majrur. Itu yang dimaksud dengan keadaan kata. Ya, dan yang berlaku pada isim tadi hanya 3. Marfu, jadi kondisi awalnya marfu. Nanti berubah menjadi mansub. Nah, yang paling sederhana adalah ketika bentuknya objek. Nah, berubah menjadi majrur itu ketika ada huruf jar. Nah, untuk prakteknya nanti eh, kata-kata yang sering keluar ya. Kalau kita bertemu kata Allah dibaca dengan dhammah itu pasti marfu. Ketika dibaca dengan fathah itu pasti mansub. Ya, kata Allah ya. Kita ambil dulu kata yang sederhana. Kata Allah. Kemudian eh, ketika dengan kasrah berarti itu majrur. Nah, jadi kita bisa menentukan dulu kata Allah, kemudian kata Rasul, kata Alkitab, ya. Atau yang sederhana adalah nanti di pembagian berdasarkan bilangan yang termasuk mufrad, ya. Yang termasuk mufrad yaitu dengan marfunya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, dan majrurnya dengan kasrah. Jadi hafalan-hafalan kita yang kita biasanya hafal mufradat, nah itu bisa diterapkan. Misalnya baitun, al baitu, oh, pasti marfu. Kalau dibacanya al baita, pasti mansub. Kalau dibacanya al baiti, pasti majrur. Ya, al kitab atau kitabun, al kitabu, oh itu marfu. Kitaban atau al kitaba, itu pasti Mansub. 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 Kitabin atau al kitabi, Majrur. itu pasti majrur. Majrur. Nah, ini yang eh, bisa kita praktekkan dan supaya kita gampang ingatnya. Tadi ketika baca Al-Quran, kita ingat dulu itu. Allahu marfu. Oh, Alhamdu marfu. marfu. Ya. Eh, adinu, adina, adini. Ya. Yaumiddin, yaumiddin. Berarti yaumi dengan kasroh, majrur. Adini dengan kasroh, majrur. Ya. Ihdina sirata. Ya, ada alif lam, akhirnya dibaca dengan fathah. Berarti Mansub. ya mansub. Al-mustaqima. Itu berarti mansub. Mansub. Nah, seperti itu yang dilatih. Bisa dilatih di Al-Quran. Ya. Adapun di latihan di Prapemula Al-Husna, karena ini memang dari awal kita dilatih untuk merangkai kalimat. Jadi sebetulnya kosakata yang diberikan, ini kosakata kebanyakan sudah diberikan sebelumnya. Jadi kalau yang baru bergabung di uh, langsung di bab ini, belum pernah belajar sebelumnya, ini membaca ini susah. Ya. Tapi kalau kita sudah dari awal, nah ini sudah kita bisa bacanya karena sudah dipelajari kaidah-kaidahnya sebelumnya dan kosakatanya pun sudah diberikan secara bertahap. Ya, misalnya ini di sini kita perhatikan mana isim, mana fiil. Itu yang pertama kali kita lakukan ya, identifikasi. Mana isim, mana fiil, mana harf. Jadi nanti kita bisa menentukan. Oh, ini ada fi, berarti setelahnya itu Jar. ya, ada huruf jar, berarti setelahnya adalah isim majrur. Majrur. Dibacanya dengan Apa namanya? Kasroh. Kasroh. ya, pakai tanwin atau enggak? Tidak. Ya. Perhatikan kalau ada alif lam
tidak pakai tanwin. Oh Tapi iya, kalau ada alif lam, kalau ya kalau ada alif lam tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwin. Ya, kalau tidak ada alif lam pakai tanwin. pakai tanwin. Jadi ini dibacanya Ad-darsu fi jami'atin. ini ana Ah, tolibun. tolibun. Ini fi'il mudhari. Darosa Adrusu, yadrusu. adrusu Adrusu fi jami'atin. fi jami'atin. Nah, Ya, kemudian adhabu ila kemudian adhabu ilal jami'ati. ya ada alif lam berarti tidak boleh bertanwin. Bertanwin. Kemudian Fis, fis sa'ati as-sabi'ati ya sobahan. ya kalau fathatain bisa kelihatan di belakangnya ada alif. Ini, Nah, ini gampangnya. Ya, ini tidak ada alif lam maka bertanwin. Kemudian keadaannya mansub. Jadi mansub. fathatain. Ya, sobahan. Dilanjut. Arkabu hafi, arkabu hafilatun. Nah, apa ini? Oke, Mbak. Berarti ini objek. Oh, objek Ya. tuh Arkabu pas ya. ini fiil. Fiil dan fa'ilnya. Oh, Setelah itu hafilatin, Sat. objek. Haf- Ya, berarti kalau objek dibacanya objek dibacanya mansub saja. ya. Untuk tak marbutoh memang tidak ada alifnya. Jadi tetap dibacanya tanwin tapi tidak pakai Oh, alif di belakangnya. Untuk huruf tak marbutoh dan huruf hamzah. Ya. oh, Untuk tak marbutoh dan hamzah fathatainnya tidak diakhiri dengan alif. Jadi ini tetap dibacanya hamilatan. oh, Hafilatan ya. Arkabu hafilatan. apa Sat? Tak marbuto dan hamzah Sat ya? Ya, Oh, Sat. misalnya kata nisa itu kan nisaan. Misalnya Oh iya. nisaan-nya di belakangnya Tidak ada alif ya. misalnya harusnya pakai tanwin. Nah, tapi kalau ditulis itu tidak pakai alif ya fathatainnya. Atau ma'an. Ya, nanti itu eh, pelajaran kitabah sebetulnya itu. Oh, Sat. Tapi di sini untuk kita bisa bacanya juga perlu menentukan itu. Iya. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Tapi fokus kita pembelajaran kita bukan di sini ya untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan pada pembagian yang kedua. Ya, sebelum ke mudzakkar dan muannats, kita ke pembagian berdasarkan bilangan. Nah, untuk pembagian berdasarkan bilangan ini ada 3 bentuk. Ya, ada mufrad, musanna, dan jamak. Jadi dilihat isim pada asalnya atau yang biasa kita hafal ya, itu cukup mufradnya. Makanya disebutnya mufrodat. Ya, Hmm. mufrodat. Ya kumpulan mufrad sebetulnya. Yaitu Oh, isim tunggal. Jadi ketika menghafal mufrodat itu sebetulnya asalnya adalah tunggal. menghafal isim ya. Menghafal isim. Baitun, masjidun, Hmm. tobibun, ya, hakibatun. Nah, itu bentuk-bentuknya dalam keadaan mufrad, tunggal. Nah, tadi yang tunggal ini memiliki tanda i'rab asri. Ya, kalau marfu dengan dhammah. Kalau mansub dengan Kasroh. fathah. Fathah. Ya, kalau majrur dengan Dengan kasroh. kasrah. Nah, kemudian musanna, musanna ini bermakna dua. Ya, kita hafalnya wahidun, isnani, isnani dua. Tuh. Ya,
isnani. Nah, begitu pula ketika isim, ya, baitun menjadi Baitani. baitani, madrosatun menjadi madrosatani, Madrasatani. faslun menjadi Faslan. faslani, ya. Nah, untuk eh, untuk yang musanna atau yang bermakna dua ini, ya, kita lihat sebetulnya tanda i'rabnya itu yang mana? Ya, untuk isim, misalnya ini baitani, ya, kalau di sini ada tandanya ya, warnanya lain. Hmm. Ya. Nah, ini tanda i'rabnya ternyata tidak ada dhammah, ya. Yang ada adalah alif dan nun di belakang. Tapi mana yang menjadi tanda i'rab? Apakah alifnya atau nunnya Alif. atau harokatnya? Nah, ternyata yang menjadi tanda i'rab adalah alifnya. Baitani. Jadi i'rabnya adalah ma'arfu. Tanda i'rabnya adalah alif. Ya. Ketika berubah menjadi majrur, misalnya diawali dengan huruf jar, ya, bait menjadi baitaini, fi baitaini. Ya, kita ingatnya tadi di bilangan dua. Isnani berarti marfu. Isnaini berarti majrur. Ya, Isnani marfu Ustaz. ya, isnani marfu. Ustaz, bukannya apa namanya? Tandanya isnani. Ya, isnani marfu. eh, Tanda marfunya alifnya. oh iya. Ya, bukan nunnya tapi alifnya. Kalau di isim tandanya alifnya. Oh, Ya, maka bisa dilihat perubahannya. Ya, asalnya marfu ketika berubah menjadi majrur, fi ada huruf jar fi, ya. Fi baitaini. Jadi tidak fi baitani, tapi fi baitaini. Alifnya berubah menjadi ya, dan ya inilah yang disebut tanda i'rabnya. Tanda i'rab jar menggantikan kasrah. Ya. Isnani menjadi isnaini. Ya. Kemudian ketika menjadi mansub, ya, untuk musanna ternyata perubahannya juga sama dengan majrur, yaitu dengan ya. Tapi ya di sini menggantikan fathah. Jadi ini juga nanti biasanya sering di i'rabnya juga begitu. Ya, ya menggantikan kasrah untuk majrur. Ya pengganti fathah untuk mansub. Nah, ya, syahadatani marfu, syahadataini mansub. Nah, ini latihannya bisa bisa dicoba ya. Talibun, talibani. Ya, talibun marfu, talibani marfu. oh Ya, apa Ustaz? Eh, Barusan mufrad itu contoh mufradnya tolibun. Barusan Ustaz. Nah, ya, untuk tolibun mufrad itu ini tanda aslinya. Jadi nah dengan apa marfu doma. ya, Sekarang mustananya itu tanda i'rabnya tetap marfu. Jadi eh, yang dilihatnya bukan bukan domahnya, tapi domah itu berubah menjadi alif Ustaz ya. Itu ya, maksudnya Ustaz. alif pengganti domah. Alif pengganti taib. Jadi Ya, tetap disebutnya alif mustananya pengganti disebut. domah. Nah, tetap dihukumnya i'rabnya marfu Ustaz ya. Ya, Tidak marfu. melihat ke nun yang berharokat kasroh. Ya,
Tapi lantaran ada alif sebagai pengganti domah sehingga tetap dia hukum i'rabnya marfu, Ustaz. Ya, marfu. Baik. Jadi pada asalnya memang bahasa Arab itu kan sudah digunakan sejak lama ya, bahkan sejak sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika dirumuskan ternyata penggunaannya seperti itu ya. Akhirnya dirumuskan dalam posisi seperti ini itu kondisinya marfu. Nah, ternyata ketika marfu menyebutkan musanna itu dengan cara seperti ini ya. Untuk mufrad thalibun, untuk musannanya thalibani ya, sama seperti tadi. Ustadun, ustadani ya, polanya begitu I'rabnya tetap marfu, Ustaz ya. ya, dalam keadaan marfu Oh, itu tadi Anda melihatnya lantaran melihatnya ke nun yang berharokat kasroh. ya. Ketika tadi Ustadz menyebutkan marfu, loh kok marfu padahal itu majrur, padahal bukan itu tandanya, Ustadz ya. Ya, tandanya bukan di belakangnya. Oh, Kalau untuk oh, Ustadz. musanna dan ya untuk musanna. Jadi tandanya hurufnya. Nah, Ya. Ustadz. Masih ada pertanyaan? Halas, Ustadz. Dilanjut, Ustadz. Insya Allah. Yang lainnya, tafadhol kalau ada pertanyaan, lebih baik ditanyakan sebelum dilanjutkan. Tapi bagus, Ustadz, maksudnya diulang-ulang karena memang karena agak sedikit telat sih, Ustadz, maksudnya itu jadi memahaminya nggak langsung paham gitu. Jadi kalau Ya, diulang-ulang bagus sebetulnya. Jadi nambah ini lagi. ya. Nanti ingatnya wahidun satu isnani dua. Nah, Ya, Ustadz. itu dalam keadaan marfu. Hmm. Ya. Nanti jangan sampai debat. Bukan wahidun tapi wahidin katanya. Nah, Atau tadi yang debat isnani dengan isnaini. Dua itu isnani, bukan dua itu isnaini kan. Ya itu hmm. sama-sama sebenarnya, cuma keadaannya tadi. Keadaannya yang satu mahfu, yang satu mungkin majrur. Ya, syahadatani, syahadataini. Hadisani, hadisaini. Ya, pokoknya yang eh, kita bisa merubah dari apa? Dari mufradnya ke mustanna. Ya, supaya nempel, ini kita ulang lagi. Ya, nanti. Kemudian ada jamaknya. Ya, tadi mufrad, kemudian musanna dan jamak. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke jamak, ya, kita kembali ke pembagian isim, dilihat dari jenisnya. Dari segi jenisnya ada mudzakkar, ada muannats. Hmm. Ya, ada mudzakkar, ada muannats. Nah, nanti ada tanda-tanda untuk muannats. Jadi yang dipelajari adalah tanda-tanda muannats. Itu yang biasanya banyak di buku-buku disajikan sekaligus, ya, tanda-tanda muannats. Tapi karena kita belum terbiasa dengan bahasa Arab, nah kita perlahan-lahan. Ya. Nah, untuk tanda-tanda muannats, salah satu tandanya adalah kalau di belakangnya ada tak marbutoh. Kalau di belakang kata ada tak marbutoh, berarti pasti itu isim. Karena tak marbutoh itu hanya ada pada isim. Ya, dan bentuknya muannats. Ya, dan atau termasuk dalam kelompok muannats. Ya. Kemudian dibedakan juga isim nanti dari segi apa yang berkaitan dengan orang, itu ada pembagiannya, ada akil dan goiro akil. Ada benda yang berakal dan ada benda yang tidak berakal.
Ya, jadi sederhananya tadi dibedakan. Kalau yang berkaitan dengan orang itu yang berakal itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, kalau benda mati atau Baik. yang tidak berakal, ya, karena termasuk hewan ya. Hewan juga kan tidak berakal. Nah, itu nanti ada bentuk jamaknya, ya, berpengaruh pada bentuk jamaknya. Dari bentuk tunggal, musanna, dan jamaknya juga dilihat dari mudzakkar dan muannats-nya. Ya. Sedangkan pada mufrad, ya pada mufrad kita kembali ke contohnya. Kalau ada tak marbutoh di belakang, berarti itu muannats. Nah, ini yang kita pelajari terlebih dahulu di sini, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, talibun, ya, berubah menjadi talibatun, ya. Talibun, ya, untuk laki-laki, perempuannya ditambah dengan tak marbutoh. Huruf terakhirnya difathahkan kemudian ditambah tak marbutoh. Talibun, talibatun. Mudarrisun, mudarrisatun. Ya. Tobibun, tobibatun. Ustadun, ustadatun. Ya. Begitu pula ketika musanna, ya, tinggal ditambah alif dan nun di belakangnya. Marfu. Talibun, talibani, talibatun, talibatani. Coba dibaca biar ini biar nempel lisannya. Mufrad dengan musannanya saja atau di latihan yang ada di buku ya. Nah, ini ada ya akil, ada goiro akil. Ya, akil itu berakal, goiro akil tidak berakal. Ya, tapi ini kayaknya untuk bisa mengetahui itu harus tahu artinya juga ya. Iya, miftahun. Apa itu miftahun? Kunci. Kunci. Berarti berakal atau tidak berakal? Kunci ghairu akal. Ya, tidak berakal. Nah, untuk Berakal. yang tidak berakal, jamaknya pasti jamak taksir. Oh. Ya, jamaknya pasti jamak taksir. Ya, bagaimana menentukan jamak taksir? Ya dihafal. Sebagaimana orang Arab Hmm. ngomong ini jamaknya gimana? Ya, untuk jamak Maqatil. yang tidak berakal itu harus dihafal. Makanya ada kamus khusus untuk jamak. Kalau di aplikasi kamus itu biasanya di belakangnya ada tanda J, ya, atau Hmm. kata itu kemudian ada J kemudian disebutkan eh, bentuk jamaknya, ya tuh. Berarti ini harus dihafal atau dicari di kamus. Ya, Anda belum install di laptop ya. Bisa nanti dicoba dicari di kamus. Bagaimana jamaknya? Ya, kemudian Rasulun. Ya, untuk sekarang musananya dulu, coba dibaca. Pesanannya saja. Ya, mufrad kemudian musananya. Pesannya. Jadi eh, mif, miftahun, miftahun, miftahani, Ya, nah, rasulun, rasulani, rajulun, rajulani, nah, ustadzun, ustadzani, nah. eh, madrasatun, itu madrisat, Ustaz. Madrisatun, Mudarrisatun. oh mudarisatun, nah, Ustaz. Mudarrisatun, mudarisatani, Nah, muhajirun, al-muhajiru, al-muhajirani, nah, at-tab, at-tabi'u,
At-tabi'ani. 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 Nah, Al-alimatu. Al-alimatani. ya. Al-amilatu. Nama Ustaz. Al-amilatu. Al-amilatani. Nah, Al Al-masjidu. Al-masjidani. Al-maktabatu. Al-maktabatani. ya. Nah, yang ini kita tadi lafazkan itu dalam keadaan marfu. Ya, Oh, kalau dalam marfu. keadaan majrur dan mansub itu diganti alifnya menjadi ya. Miftahani, miftahaini. Ya. Akhadtu miftahaini. Saya membawa dua kunci. Ya, ya. Rasul Rasulani, ya. Rasulaini. Ya, kalau majrur atau mansubnya. Jadi diganti dengan ya, rojulani, rojulaini, ustadzani, ustadzaini, mudarrisatani, mudarrisataini, al muhajiru, al muhajirani. Ya, kemudian untuk majrurnya al muhajiraini. Ya. Kemudian untuk jamaknya, ya, jamak eh, tadi ada dua bentuk ya. Ada jamak taksir, itu cara cara mengetahuinya harus dihafal. Ada jamak salim berpola, yaitu untuk yang akil. Ya, misalnya ini Rasulun. Rasulun itu berarti berkaitan dengan orang, ya kan, yang berakal, ya, Rasul. Maka jamaknya itu ada polanya, ditambah wawu dan nun. Ya, seperti kata muslimun, muslimani, muslimuna, Muslimun. rasulun, rasulani, Muslimun. rasuluna. Rasuluna. Ya, rajulun, rajulun pemuda, pemuda berarti akil, berakal. Ustaz, Afan Ustaz. Ya, Musanna kan tadi artinya ganda atau dua saja. ya, Jadi ketika mufradnya contohnya mif, miftahun, miftahani ya, itu untuk muzakkar kan saja. ya, itu untuk marfu. Ya marfu untuk muzakkar apa? Muzakkar saja. Ya, Musanna. Kemudian tadi ketika untuk muannasnya Ustaz, miftahaini gitu. kalau itu untuk majrur, mansub. Kalau ini kan akil Oh, ya. untuk mansub. Kalau akil atau goiro akil tadi berakal atau tidak. Kalau ini tidak berakal. Ya. Jadi dilihat kalau ada tak marbutoh, kalau ada tak marbutoh berarti Berakal. bukan. Kalau ada Eh, tak marbutoh berarti masuknya apa? Muan- Muannats. muannats. Tapi sebetulnya mu, musannanya sama saja, tinggal ditambah apa? Alif Alif dan dan nun. nun. Misalnya madrasah, ya tidak berakal kan? Tapi Nah, dari segi katanya itu termasuk muannats, madrasah. oh, Kalau miftahun tidak ada tak marbutoh, oh, masuknya mudzakkar. Ya, tidak perlu dirubah jadi muannatsnya. Karena ini kan bukan bukan orang. Jadi kalau kalau bukan orang kan tidak ada pasangannya. Sesuai orang oh, Arabnya bilang. nah, Ustaz. Kalau apa? Kan tidak ada kunci laki-laki dan kunci perempuan. Oh, nah, Ustaz. karena karena benda, ya, benda tidak perlu berpasangan. Tapi kalau orang kan ada pasangan, ya, ada laki-laki ada perempuan. Ya misalnya, Yang berakal saja. ustadz. Ustadz itu berarti laki-laki. Ada Hmm. perempuannya ustadun. Ya. Mudarrisat, mudarrisun.
dengan mudarisatun. Tapi kalau madrasatun kan benda, Oh, ya. masuk. Tidak perlu dicari mudzakkar muannatnya. Kalau untuk yang ghairu akil. Untuk musannaknya sama saja ditambah alif dan nun untuk marfu. Ya. Kemudian tinggal jamaknya. Nah, jamak yang kita pelajari yang akil, yang berkaitan dengan orang. Ya, karena yang berkaitan dengan orang, jamaknya itu ada polanya. Polanya apa? Yaitu untuk mudzakkar ada waw dan nun. Ya, makanya disebutnya jamak salim, selamat. Ya, kita sederhanakan berpola. Ya, selamat itu gampang untuk merubahnya. Jadi kalau kita tahu tahu mufradnya, kita bisa membuat musanna dan jamaknya. Ya. Eh, kafirun. Misalnya kafirun. Ya, kita bisa mengetahui jamaknya. Kafirun, kafirani, kafiruna. Ya. Munafikun, munafiqani, munafikuna. Ya. Kemudian eh, untuk muannatnya, nah itu ada tak marbutoh untuk mufrad, ya. Kafirun menjadi kafiratun. Kafiratun berarti perempuan yang kafir. Munafiqatun, perempuan yang munafik. Ya. Talibatun. Kemudian untuk musannanya sama, ada alif dan nun. Talibatani. Nah, untuk muannats salim, ya, yaitu ada taknya diganti dengan tak maftuhah, ya. Kemudian ada alifnya, kemudian tak maftuhah. Nah, ini kita perhatikan di jamak muannats salim, jamak muannats yang memiliki pola, yaitu ada tambahan alif dan taknya. Tanda i'rabnya yang mana? Nah, ternyata tanda i'rabnya adalah tanwin ini atau harokah ini, ya, harokahnya. Jadi sama untuk marfu itu dengan dhammah. Untuk marfu dengan dhammah. Kemudian untuk mansub, ya, ini perhatikan untuk jamak muannats salim tidak pernah ada dengan fathah, ya. Thalibatun, tidak ada thalibatan, ya. Tidak ada muslimatan, ya. Jadi tidak ada jamak dengan tanwin. Ternyata ketika mansub, mansubnya dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Nah, ini tanda ini yang kita hafalkan, kita pahami. Nah, nanti ketika membaca di dalam Al-Quran, ya, kita bisa memperhatikan khalaqos samawati misalnya. Khalaqo, dia telah menciptakan as-samawati. As-samawati. Di belakangnya ternyata kan harusnya itu maf'ulun bih, mansub. Ya, tapi ternyata tandanya bukan fathah, tandanya adalah kasroh. Khusus untuk jamak muannats salim. Jamak muannats salim tandanya untuk mansub maupun majrur tandanya sama dengan kasroh. Nah, ini nanti bisa dibaca ulang, ya. Bisa dipraktekkan ketika baca Al-Quran. Kita lihat sekarang di contohnya. Ana bacakan, ya. Misalnya ini, yadkhulu at-talibuna al-fasla.
Ya, ini fiil, kemudian ini fa'il marfu. Ya, karena jamak tandanya adalah dengan, oh tadi belum disebutkan ya, tandanya dengan wawu. Ya, untuk majurnya dengan ya. Nah, ini tandanya. Jamak jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya atau tanda marfu'nya adalah dengan wawu. Jadi bukan dengan nun tapi dengan wawu. Ya, al-fasla ini maf'ulun bih mansub. Wa yu'allimu al-mudarrisu. Ya. At-talibina. Ini maf'ulun bih mansub. Ya. Mansub, wawunya berubah menjadi ya. Jadi nanti kalau ada kata muslimina, mu'minina, ya berarti bisa jadi itu mansub, bisa jadi itu majrur. Tinggal dilihat. Kalau ada huruf jar di depannya, berarti itu majrur. Betul. Kalau tidak ada huruf jar, kemungkinan itu mansub karena objek. Ya, ini bisa dilihat tadi yang penting kita bisa membedakan dulu mana mufrad, mana musanna dan mana jamak. Ya, jamak nanti ada bentuknya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Ya, ada juga jamak taksir. Nah, jadi 6 poin ini ya, 5 poin sebenarnya. Mufrad, musanna, kemudian jamak ini kita kuasai terlebih dahulu. Ini memang perlu diulang-ulang. Ya. Kemudian setelah itu biasanya karena kita menguasai perubahan itu hanya baru perubahan pada marfu. Ya, yang ini yang biasa di buku-buku juga disebutnya perubahan pada marfu. Nah, kita kenali ketika dalam keadaan mansub. Ya, ketika dalam keadaan mansubnya. Tinggal kita kenali. Begitu pula dalam keadaan majrur. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Eh, Anda belum. Pertanyaannya Ustaz, mungkin di pertemuan berikut bisa sekali lagi Ustaz diulang supaya lebih mantap Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Ya, insya Allah boleh. Insya Allah. Kalau perlu nanti dicarikan contoh-contoh yang ada di Al-Quran. Nah, Ya. Karena memang ini perlu praktiknya. Dan Anda juga eh, hampir rata-rata ya. Begitu. Meskipun tahu kaidahnya, tapi kalau belum mentelaah sendiri, istilahnya belum mentelaah sendiri, belum memperhatikan sendiri, belum apa praktek sendiri, biasanya agak lama koneknya atau ngehnya ketika disuruh membaca dan disuruh mengenali i'rab dan tandanya. Ya padahal dari segi kaidah mungkin bisa, tapi ya itu praktek itu berbeda. Ya kita prakteknya butuh latihan. Ya, langsung. insya Allah. Coba ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Kita cool down dulu. Ya, karena bisa jadi, insya Allah nanti sebelum tidur malah, oh baru ngeh. Insya Allah. Langsung. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Hmm. dan memang pelajaran bahasa Arab itu ya mudah-mudah susah. Masalahnya adalah karena kita tidak berbahasa Arab, ya. Jadi untuk mempelajari kaidahnya ini masih dalam tahap meraba-raba, ya, tahap meraba-raba. Karena kalau kita perhatikan pembelajaran kaidah bahasa Arab ya yang ada di
YouTube misalnya, apalagi Jurumia atau buku-buku yang semisalnya, ternyata itu diperuntukkan memang untuk orang yang terbiasa berbahasa Arab, Hmm. terbiasa berbahasa Arab. Dan begitu pula ketika kuliah, ya, kuliah bahasa Arab, ya, di mahat-mahat yang berbahasa Arab, misalnya di Lipia, kalau di Bandung di apa di Al-Imarat, ya, antum sendiri di Al-Ma'tuk, ya, dengan bahasa Arab, ya. Nah, di tahun pertama biasanya tidak diajarkan kaidah. Yang penting ngomong dulu. Hmm. Coba. Di Al-Ma'tuk Nah, kan begitu ya. Kalau nah, nggak salah di Al-Ma'tuk juga begitu. Di Ar-Royah juga sama begitu. Di tahun pertama itu tidak diajarkan kaidah. Ngomong aja dulu sama hmm. materi-materinya berbahasa Arab. Dengerin dulu. Ya. Nah, baru belajar kaidah itu setelah terbiasa. Oh, Nah, lebih paham. Dan itu makanya bagus, ya, itu kita memperbanyak praktek dan eh, ya antum alhamdulillah ya. Dan dengan Al-Arabiyah Linasyiin itu yaitu untuk melatih pembiasaan dulu dengan bahasa Arab. Istilahnya adaptasi dulu. Adaptasi lidah, adaptasi pendengaran, kemudian juga berpikir cepat kan nah, dengan maharat-maharat yang lain. Ya, tapi alhamdulillah insya Allah dengan kita pertemuan seperti ini ya tidak ada yang sia-sia. Bahkan dengan pertemuan eh, apa dengan niat kita untuk ingin bisa memahami Al-Quran, maka belajar bahasa Arab ini juga termasuk dari mempelajari Al-Quran, bagian-bagian Al-Quran, ya, termasuk dalam hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian juga termasuk dalam hadis eh, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Ya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, mengambil langkah-langkah untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jangan juga kita terbatas bahwa oh, memudahkan jalan ke surga berarti ilmunya harus dihafal kemudian dipraktekkan. Tidak seperti itu. Ya, tapi ya memang Allah Subhanahu wa taala nanti akan gerakan hati kita eh, cenderung pada kebaikan-kebaikan. Makanya banyak orang yang ngaji, meskipun ngajinya nggak paham, tapi hidupnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya ilmunya nggak paham, tapi hmm. Allah menggerakkan eh, langkah-langkahnya itu tetap dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, semangat dalam ibadah dan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala lainnya. Ya, jadi tidak Hmm. ada yang tidak bermanfaat ketika kita menimba ilmu agama. Ya, Afwan atas kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Sudah liqa, Ya. insyaallah.